mengucapkan terima kasih kepada Adinda yang telah datang ke sini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ini dengan siapa? Silva. Kak Silva. Panggilannya? Sipa. Ya, perkenalkan juga nama saya itu Eriati Sheila. Sipa bisa manggil Ibu Ibu Isel. Sipa apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan Sipa sebelumnya? Sudah. Sipa tadi sebelum kesini kegiatannya apa? Udah banyak. Kalau Berarti tidak ada kegiatan, emang free ya? Sipa datang ke sini sama siapa tadi? Surang. Dari rumah langsung ke sini gitu. Sipa tahu tempat ini dari adiknya. Sebelumnya apakah Sipa sudah pernah melakukan konseling kelompok? Jadi karena Sipa belum pernah melakukan konseling kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gambaran konseling kelompok dan bagaimana cara pelaksanaannya ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu layanan dari bimbingan dan konseling di mana konselor memberikan layanan kepada konselingnya itu untuk membantu konselingnya memecahkan atau menemukan solusi atas perasaan, pikiran, dan perilaku yang mengganggunya. Diharapkan dengan pertemuan kita pada hari ini itu Sipa mendapatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, nilai-nilai serta tingkah laku baru yang positif. Sampai situ paham Sipa? Paham. Berarti kita sudah paham ya. Ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi? Tidak. Baik, berarti Sipa sudah paham ya. Dan nantinya untuk di pelaksanaan kegiatan ini itu kita membahas hal-hal yang pantas dan wajar untuk dibicarakan saja. Dan Ibu harapkan juga nantinya Sipa ini dapat menceritakan permasalahan Sipa yang Sipa sedang rasakan akhir-akhir ini, dan Sipa pun Ibu berharap Sipa dapat menceritakannya secara sukarela dan terbuka. Maksudnya terbuka ini tidak ada yang Sipa tutup-tutupkan, jadi benar-benar Sipa ceritakan bagaimana detailnya gitu supaya kita menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Sipa alami saat ini. Dan Sipa pun tidak perlu khawatir karena insya Allah Ibu akan menjaga semua data rahasia Sipa. Apa yang Sipa sampaikan kepada Ibu akan Ibu rahasiakan. Jadi cukup Sipa, Ibu, dan Allah saja yang tahu di sini. Sampai situ ada pertanyaan Sipa? Tidak ya. Berarti sudah paham Sipa ya. Dan untuk waktu pelaksanaan ini Sipa punya waktu berapa menit? Sipa nggak ada kegiatan habis ini kan? Bagaimana karena Sipa free ya di sini? Bagaimana kalau kita melakukan kegiatan konseling ini 30 sampai 45 menit ke depan? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sebelumnya Sipa bisa duduk relax dulu. Mungkin duduk sembarang Sipa mau duduk seperti apa? Senyamannya Sipa. Lah nyaman Sipa. Mungkin Sipa bisa narik nafas lebih dulu. Tarik pelan-pelan, buang-buang. Jadi di sini Sipa mau membahas tentang apa? Pacaran, Pak. Pacaran. Bagaimana detailnya Sipa? Bisa Sipa ceritakan detailnya? Keluarganya tidak nerima jadi pacaran. Tapi anaknya itu jadi lawak gitu, Pak. Maksudnya ndaknya itu apa? Nggak setuju keluarganya. Ini sudah disampaikan ke Sipa atau apa baru katanya gitu? Keluarganya ya begitu keluarga. Itu kejadiannya kapan tuh? Bisa Sipa ceritakan detailnya bapak bisa cengok dia itu orang? Orang lainnya atau apa? Kakak amanya, dia amanya. Itu Langsung ke Sipa atau Mbak? langsung ke Bakopa ya. Iya, kalau makan jadi Pak.
Oh iya, apa ya yang dia sampaikan? Berarti nggak langsung ke Sipa nih? Enggak. Apa yang dia sampaikan? Dia nambah itu nang bata nama anak awak. Ini itu ibu. Itu tambah lu ada yang ngecek kenapa dia dan nak tambah jawab kan. Oke, itu yang ngecek apa? Tuh awak kan tidak bisa pas dulu, pas awak pulang nanti ada kak lain. Itu yang ngecek itu. Tuh sampai ibu. Saya begini itu nilai itu. Oh, nak dia buang sampai sekolah. Nak dia lanjut tapi warganya harus setuju. Masuk sih. Untuk kita bahas, kita kupas dulu ya perasaan Sipa ini. Jadi Sipa udah lama kan, udah berpacaran kan sama pacaran sama dia udah lama, 5 bulan. Sipa sekarang kelas Naik ke 9. ya kelas 9. Satu sekolah atau satu kelas? Satu kelas. Satu kelas juga sama dia, satu sekolah pun ya. Itu yang menyebutkan seperti itu tadi siapanya? Itu kayak adik amanya, kakak amanya. Itu dia menyampaikannya dia langsung datang ke rumah ibu atau dari omongan-omongan orang? Ibu lalu ke rumah. Itu langsung sebutin. Ya, tapi itu dengan ibu. Itu cuman Jun sama Inesnya atau sama ibu atau ada orang lain juga? Menurut kalau lembar bisa berapa? Alaman nyebar itu. Di kitchen oke bagian ada di kitchen. Jum-jum bangku cik orangnya bu. Lepas kita anggap aja tantenya ya. Tantenya ini bilang ke ibu Sipa kan, ibu manggilnya kan. Ibu Sipa tuh pas lewat ya, itu pas ada orang banyak atau langsung face to face aja berduanya bilang? Atau tuh ibu tuh yang bertiga Sam. Itu kan Sipa tadi menyampaikan juga sudah tersebar ke sedusun nikah. Yakin Sipa sudah tersebar? Kayaknya sama kak lagi rumah sakit gara-gara mikir masalah itu. Tapi yang kakak ngomongin gara-gara apa punya itu. Itu tuh tambah banyak pikiran padanya kak. Itu di keluarga ada. Perasaan waktu dikucilin mode itu sama ibu, apa yang kepikirin saat itu baru dibilang sama ibu? Enggak, pasti kan salah kok. Ini yolo gitu kan. Kalau aja dan salah. Berarti di situ langsung menentang juga. Cuma tak pakai cek lagi sampai itu cuma pakai cek itu. Dia biasanya yang salah kan satu itu. Enggak sana Ivan menerima itu. Tapi Pan nggak membalas dong, masa nggak pas ibu nyampe itu Pan diam sih berarti. Diam sih ya berarti. Nggak ada reaksinya. Berarti belum pernah Pak mengecek ke ibu apa yang menyuruh pakai jempol? Kalau ke tantenya si cowok ini? Enggak lah. Berarti pas masalah pakaian cukup rumit lah enggak? Karena berarti kalian satu dusun ya berarti? Iya. Berarti menyangkut dua keluarga dan satu kampung ibaratnya ya. Iya. Ibu mengerti perasaan Bapak ini. Dan untuk Pak masih lanjut pacaran sama ibunya sampai kini? Lanjut. Reaksi dari ibu sama antenya tuh apa? Enggak tahu. Sebelum Ya disuruhin kita sudah antenya ngecek itu agaknya nyoba dari rumah itu baru berkomunikasi. Lewat HP komunikasi apa langsung jalan berdua atau Enggak, lewat HP. Kalau tersebut seorang tak kenal saja. Hubungan kau sama antenya Mbak? Nah, agak Kalau lalu ada banyak-banyaknya atau Mbak?
Kadang-kadang enggak dong, kadang-kadang ada. Kadang-kadang enggak. Berarti apa Pau sudah pernah menanyakan ke antenya tuh, bapak ente emang Ece itu mau ke apa gitu kan? Padahal Pak kan di sikon ndak pasti surang kan anak ante pun ya Allah gitu kan. Ada pernah Pak kejadian kayaknya? Enggak. Enggak. Berarti di sini Pak sakit hati sama mulut antenya tuh. Iya. Antenya tuh selangsung ya? Apa ada yang lainnya? Namanya itu. Enggak yang mengecewakan si Pak itu kayak dia berhubungan lain sama anak dia lain gitu. Itu apa selangsung atau banyak? Ada 3 orang. 3 orang. Iya. Kan? Tapi kak yang awak enggak tenang tuh kak. Dan cowok pun di tangannya sama mamanya ditampar itu kadang-kadang dari bawah. Mamanya. Mamanya berarti cowok. Dan mamanya cowok tuh gitu. Tuh keluarganya langsung minta itu setelah itu kan. Padahal awak enggak lagi yang kayak gitu mamanya loh. Lewat di sini kok lanjut, enggak kabar dijawab seberapa terlampau kayak gitu. Enggak ya. Ini yang ngecek orang yang pasti ya gue. Terusnya enggak kalau rumah buka, kalau di rumah bang enggak di rumah lalu pasti ada mandu rumah kira-kira itu aku kak di kitchen dek kaji dia mau dipilih dan pajak itu di kursi mantai di rumah aja itu kok lalu di pos rondo tuh tapi ya karena ini cek ada ada mandu di rumah itu mana yang Mandu tuh siapa? Mirip lagi kakaknya itu tuh sampai itu sama abang saya tuh mandi situ mantannya cek tuh nggak tahu pak tuh mandu ini Yang waktu si cowok Pak kau ngecek ke berarti Pak kan taunya dari ibu kan yang antenya mau itu apa pernah diskusikan juga sama cowok itu Pak? Belum pernah. Yang tadi kan cowok Pak dipukul sama antenya kan sama mamanya itu sampai ke Pak ini masih tahu kalau Pak atau serang kakak jadinya pun jadi sampai keluarga aku jadi sama kawan kalau yang tanpa ya mamanya kalau yang enggak dulu itu kan mana namanya yang kalau mandu ya terus Pak tahu kalau dia digituin sama mamanya ada pertanyaan kayaknya langsung atau chat iya gitu sama campur sama mama enggak ada aja yang disuruhnya enggak dari awal oh berarti nggak ada nyokicein dong enggak iya kalau patahnya lain katanya lain itu kejadiannya kapan Pak? Bulan apa deh 2 bulan berapa 2 bulan berapa? Berarti baru-barunya dampaknya sekarang ke Pak dari perlakuan ke ante-antenya jadinya pun nggak ada yang terluka sama Pak kurang senang kurang senang sama antenya gitu kan ante ada 3 tadi nggak bicara ketiganya coba apa iya kurang senang ini nggak terbuka nanti kan nggak mau jangan kalau harus lo berhentikan tidak ini nggak gitu jangan berarti Pak sampai sekarang tuh masih sama ante yang ketiga tuh bang cek selangsung yang yang selangsung di situ kan ibu ada teknik kursi kosong berarti di sini ibu Dina tanya lagi berarti si Pak masih benar-benar dendam apa baal atau sama ante yang cek kok apa ada sama ante 2 atau ante 3 apa sama cowok kok masih kesal apa
dendam dapat cuman Ada yang mau pakai chain ke lantai tuh, lantainya si cowok ini. rasa-rasa ini Pak. Boleh tak ini? Apa? Boleh tak yang bawa bawa awak kayak itu kok tak nantinya itu awak naik kelas 7 kan itu di dalam lain nanti menantu dia awak iya kini itu kayak gitu kayaknya. Oke, di sini kita ibu punya teknik, namanya itu teknik kursi kosong, di mana teknik ini bisa memakai imajinasi pak. Maksudnya kayak dengan si pak membayangkan, Iko antenya kalau misalkan antenya ibu bawa ke siko, misalkan ya, terus pertanyaan lah ke antenya itu apa yang mau pak sampaikan gitu kan. Nah bisa bang pada pertanyaan untuk teknik ini paham? Jadi ya mungkin kok bisa madep lurus. Membayangkan ikut antenya si cowok tuh kita panggil aja si A ya. Nah Ika si A apa yang Nio pas sampaikan ke si A? Kemudian anak itu bicara sama awak juga buat nulis buku tidak nyuri kecek-kecek di belakang kalau nak ngecek masalah awak sama anak itu suami tidak nyuwak di sampai berdua kawan Itu kebayangkan lagi apa kira-kira respon ante itu kalau apa mengecek audit itu? Apa kira-kira respon nantinya gitu? Itu kan di sini Antia menolak gitu, satu keluarga dia menolak pas sama dia kan. Tadi Pak kan telah menyampaikan satu pertanyaan. Nah seandainya kira-kira bentuk jawaban Antia itu tetap menolak juga, tidak salah do atau ba gitu apa? enggak nantinya awak terima Tidak ada yang sifat itu tanyakan lagi gitu. Menolak ini maksudnya udah selesai apa yang mau disampaikan gitu? Sudah? Itu saja? Mungkin bisa balik lagi ibu. Jadi kan sudah menyampaikan apa yang mau Pak sampaikan kan. Kalau misalkan nantinya itu menolak apa langsung masih tetap melanjutkan sama si cowok itu? kalau nolak nantinya awak Hah? enggak kalau ada awak melanjut ini loh karena keluarganya orang satu keluarga enggak setuju. Kalau orang tua dari si cowok ini Orang tua ceweknya kan kan masih ada bapak berarti nggak? Berarti kan nggak tinggal sama bapaknya? serumah sama nanti Semua sama anaknya. Kalau menurut bapaknya Pak ada setuju sama kalian atau enggak? enggak tahu Hah? soalnya yang tahu kalau pacaran sama anaknya bapaknya Bapaknya belum tahu dah. Abangnya mungkin dia punya abang adik, ya dia tahu hubungan Pak sama adiknya, tahu. Tapi reaksinya apa? yang sudah Biasa. ganti keluarga Berarti kok keluarga dari emaknya atau bapaknya yang mau dicat? sama Keluarga dari emaknya, dari emaknya. dia punya Paham perasaan kita. Lalu kan tadi Pak telah menyampaikan juga katanya itu apa harapan Pak ke depannya? kalau bisa dia diskusi Kalau bisa tapi kalau nggak bisa terima
kalau misalkan dari antenya pun tidak setuju juga, kita berandai-andai dulu ya Pak ya. Dan apanya enggak lo, abangnya enggak lo, tapi si cowok ini Mia sama Pak. Kemudian keluarga dan setuju juga dan mungkin awak begitu. Nggak lu kemudian dari itu. Kan disikap ini Mia gitu, tapi keluarga dan Mia berlanjut. Kemudian sakit itu tidak ada. Siko ngerti masih sakit hati sama keluarga si cowok. Sakit itu tapi dendam tidak. Dan yakin Pak? Hanya elok dengan keluarganya Oli. Kalau Bu Tanyo Pak lebih baik sama keluarganya, berhubungan baik sama keluarganya, atau tetap milih sama pacarnya? Mulai diberi pilihan kedua. Berhubungan baik tapi tidak berhubungan dengan si pacar tua. Yang berhubungan baik dengan keluarganya, maknya bawa dengan keluarganya. Kalau di dianya apa udah pernah katanya berandai-andai gitu kan, katanya kalau putus yo gitu, kenapa tanya punya Pernah minta temannya nggak ingat. dan niat alasannya? Bang saya lumayan nggak yang Tuh ada pernah balas, tapi keluargawan setuju dong kalau kita tetap bersama sampai lama gitu kan belum tentu akan nikah gitu. Kenapa kecil gitu? Belum. Tapi Pak ada pikiran sampai sana, pikiran untuk kedepannya kan. Itu kan kalau pacaran kan pasti ujung-ujungnya bakal mau hidup bersama gitu kan, mau menikah juga, iya kan? Ada Pak pernah pikiran kalau misalkan kayak si cowok Papa ndak Nio dong sama Pa gitu, ndak Nio bisa sama si Pa, tapi keluarganya kayak mamanya, antinya itu ndak setuju sama Pa gitu kan, dan apanya sama abangnya kan, itu apa sama abangnya itu kan ya dekat banget sama Nio gitu kan kaitannya. Jadi kalau misalkan dibawa ke agama gitu kan, yang diperlukan dalam akad itu kan emang cuma bapaknya sama abangnya gitu kan. Kalau ante-antenya mungkin kayak jadi saksinya setuju atau tidak gitu kan. Dan ditambah dengan kalau sama Sipa, kalau Sipa Nio bisa gitu kan, itu kan halangannya cuma ada di antenya saja. Kalau kalau keluarga apa reaksi Pak kayak dari orang tua Pak lah, bukan dari ibu Pak, dari orang tua Pak, Ipa pacaran sama dia. Dia lebih kayak senang gitu di lawan di gua alam mengabar yang Allah ngomong misalnya benar-benar gua senang Enggak, sebelum kejadian intinya bilang ke ibu ya, itu kan pak ngasih tahu ke orang tua Pak pacaran sama dia. enggak penjualnya amal Ama yang nggak, aku reaksi ama lain dapat atau di bagaimana? lain bilang katanya enggak kalau gua ada melarang dilarang sih tadi itu kemana karena bapaknya pinjam bapaknya atau yang berdiri jangan lari-lari jangan itu Berarti setelah pas antu itu ngasih tahu ke ibu ngasih tahu ke orang tua Pak yang perempuan, yang cowok, atau aku reaksi di orang tua Pak? senang mau gitu kalau kayak gitu terus coba serang foto lah sakit-sakit aku harganya barang aku senang Ini kayak sakit gara-gara Pak. nanti kalau cuma sakit itu kan ada urusan dulu gue sudah kali ini kamu sakit kita sakit jantung itu nah
kita kaji dengan anak yang gitu denger anaknya pacaran sama apa gitu di apa mau mama di betul ya yang pernah di daerah dia kita kaji atau nanti amannya kota kaji itu masuk rumah sakit 3 hari. tapi kan Pan salah satu keluarga tidak ada yang mengecek ke ibu itu ke ibu kan kalau itu gara-gara apa Jadi saya mau bikin gara-gara bikin kau mau kerja tuh gitu. Terus saya masih rumah sakit tuh, amannya gara-gara bikin itu gitu. kecil sih Bisa sekian itu tambah terpikir awak itu kok gara-gara awak. Jadi itu kok yang pang Malaysia tak ada orang kok itu awak dan disalahkan oleh kamu biasanya. Gara-gara bikin itu sih kan masuk rumah sakit. oh kan tapi keluarga nggak ngasih tahu ke ibu kan cuma ngasih tahu ke pasien kan nah itu nggak itu pun nggak lo secara langsung kan ngasih tahu ke pa kan Yang macam itu sih dia adik awak bilang. itu kan berarti kan itu belum pasti apa itu salah Pak jadi Pak nggak usah merasa bersalah deh Pak ya karena tuh kecuali apa kalau keluarganya mengecek langsung ke Pak apa jauhinlah anak awak gitu kan nggak nyodoh kan itu belum itu kan baru perantara dan keluarga pun nggak lo berani mengecek langsung ke Pak gitu kan jadi di sini ibu harap Pak bisa bersikap dewasa lagi untuk menghadapi orang-orang tuh kan kayak keluarganya Mbak Cipa harus pandai-pandai menyikapinya Pak sebab kalau Pak menerima kayak inyo menjelek-jelekan awak Pak terima saya tuh jadi ini apa namanya jadi pemikiran kan jadi overthinking kan Pak jadi banyak pikiran kadang overthinking itu akibatnya apa namanya dampaknya itu banyak gitu kayak jarang jadi susah tidur jadi jarang makan pasti kayak gitu kan kita keganggu jadinya kan pikiran-pikiran negatif tuh tiba-tiba muncul jadi overthinking sama pasangan jadi overthinking sama keluarga bawaannya marah terus jadi saran ibu ya kalau misalkan ada dia kayak keluarganya si cowok ini kan Pak masih konteksnya masih pacaran kalau misalkan sudah ya Pak pikirkan kembali kalau lo Pak terus sama si cowok ini tapi keluarganya parangnya mau ditukar apalagi mereka pun tidak dewasa kalau ante itu berarti lah berumur kan lah masih 20 lebih kan pastilah berumurnya kan seharusnya kan ini lebih paham anak-anak muda ini gitu kan seharusnya kalau emang ini dewasa kan ya langsung mengecek ke awak kalau baru umur Pak gini Pak anak balik kan ulah masuk remaja lo kan Pak seharusnya kan ini ulah dewasa lo lah orang gaek lah ibaratnya seharusnya kan langsung ngecek ke Pak tapi kalau misalkan dia belum ante-antenya mamanya belum ada mengecek ke Pak mode itu jangan Pak ambil mentah-mentah sih gitu kan jadi kayak Pak harus mikir positif juga kalau misalkan dia ini sih nggak berani mengecek kawak gitu kan mangalawa pikirin ini tuh gitu kan harus Pak buang pikiran-pikiran negatif tuh omongan-omongan orang kecuali kalau misalkan antenya mamanya langsung ngecek ke Pak baru bisa Pak jawab juga boleh kayak emang apa masalahnya ke kalian gitu kan Pak tanyakan lagi ke apanya pun enggak masalah abangnya enggak masalah abang kok kalian masalah gitu kan tuh atau enggak bisa Pak balikan juga ke anaknya kan antenya itu bilang anaknya kan cowok ini anak dia juga kan awak tuh bisa Pak TCM sembarang di anak ante lah gitu anak ante Nio jawab awan Nio tapi kalau Nio masih Nio tuh balai bisa Pak sampai mau itu loh jadi semua kata-kata orang itu jangan Pak masukin ke dalam pikiran Pak ya soalnya tuh dampaknya bahaya sekali kayak antenya sakit ya tadi antenya sakit itu gara-gara apa itu jangan dimasukkan ke dalam pikiran Pak ya soalnya kan belum ada keluarga yang mengecek ke ibu Pak ataupun ke Pak kan baru katanya kata orang gitu kan awak kan nggak tahu sebenarnya jadi
jangan dibawa dan banyak pikiran Pak. Kalau misalkan emang yakin pas sama Inyo gitu kan, itu yang positif aja, jangan sampai menyimpang gitu. Kalau Pak taunya elok gitu kan, nggak macem-macem sama Pak gitu, kayak melindungi Pak gitu. Udah apa pertahanin deh, selagi belum keluarga yang belum mengecek Pak secara langsung gitu. Tapi kalau udah langsung mengecek ke Pak, mungkin bisa Pak pertimbangkan lebih lanjutnya apa ke depannya lagi. Kalau kayak gitu skenario gitu kan, ya itulah yang bisa ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin Pak tanyakan atau Pak jelaskan lagi, ceritakan lagi. Awak tahu nggak yang ngomong yang masuk video itu ya, nampang itu enggak tuh di detailnya awak itu otomatis keluarganya menyalahkan awak itu pak, itu yang enggak tanam di pikiran ya. Sampai payah lalu ya, kadang-kadang sampai kan lalu mana-mana itu nak mau buat tanggal itu kalau itu mau sekolah aja itu memang tipe mau sekolah nggak lalu deh dia pakai ibu mau lalu mau sekolah aja. Ya, itu salah satu dampaknya apa ya dari memikirkan hal kan itu ibaratnya di luar kendali awak. Ini masuk rumah sakit nggak tanggung jawab awak, dan kalaupun emang ini masuk rumah sakit gara-gara awak, itu bukan awak yang seharusnya yang dia coba Pak munculkan pikiran-pikiran positif Pak. Jadi Pak telah tahu gitu kan bahas sifat anti-antinya kayak gitu, sedangkan ini sih tidak berani mengecek kita langsung. Ini tuh apa namanya ibaratnya mengecek ke orang melalui orang, tidak langsung ke Pak gitu kan. Dan dia pun kan itu sudah memfitnah ya kan, gara-gara kau gitu kan antenya jadi masuk rumah sakit, itu kan belum bisa dikatakan iya, baru katanya. Nah, mungkin Pak pernah nanya kan yang masuk rumah sakit tuh emang iya ante gara-gara awak masuk rumah sakit, ada pernah ke cowok Pak mungkin nanya antenya Iya pernah. apa Iya mau jangan kadang-kadang nggak ada ini nyonya kalau coba sakit ya aja. Tapi ini pun menjangkau pikiran dia kak, tidak tanam dan ada jawaban yang cowok bodoh. Sampai gini mau pikirnya, dia mau barang. sampai kini masih kepikiran Kepikiran sama kecil-kecil nanya. apa kayak kesulitan tidur tuh sekarang juga masih Masih. Kadang-kadang emang ya lalu apa sih tak aja satu lalu itu sampai ini tidak bisa lalu waktu itu loh. kalau begadang tuh kan sih Pak Tidak main HP itu sekedar nonton TikTok. Kadang-kadang kok ada paling lain kan. Kadang-kadang nonton TikTok aja. tapi kebayang ke arah-arah antenya tuh Pak. Iya, kan nanti dia teman kenapa ya amanya tuh kalau kayak gitu kasusnya ada anak otomatis lebih awak dek keluarga. Sampai Tambah nggak direstui gitu saya kan. itu tidak menjawab awak itu sampai itu pikiran awak enggak itu tambah aku awak tapi banyak kak kedua keluarga awak mau yang dibimbing. Oke, paham ibu dengan permasalahan Sipa. Jadi dampaknya itu Sipa jadi ketidur Sipa ya, dampaknya jadi susah tidur, overthinkingnya juga ya. Makanan sih kadang-kadang malah kadang-kadang lain ya. Itu yang ada di pikiran Pak, itu yang para sentri. Iya. Jadi menurut Pak ya, kan Pak sekolah juga nih, begadang tuh memikirkan, kan itu di luar kendali kita, memikirkan tuh baik apa enggak menurut Pak, apalagi tambah Pak besok pagi sekolah. Anda anak elok Ya kan sebenarnya nggak baik. iya nggak baik. Nah kan Pak lah tahu no, apa Allah tahu itu kan. Nah pernah nggak pas Pak sedang kayak di bayang itu nggak usah dong kayak nggak dikendali awak deh itu gitu kan, biarlah biasa lah gitu kan, langsung Pak tinggal tidur, pernah nggak Pak kayak gitu? Enggak. Langsung tapi Pak pikirkan terus ya Mbak sampai akhirnya tidak bisa tidur. Seperti itu berarti Pak belum bisa memunculkan pikiran-pikiran positif ya. Jadi
ya ibu sampaikan lagi ya, karena itu kayak umur, kematian, sakit, kesehatan itu tuh di luar kendali kita, dan omongan orang lain juga tuh di luar kendali kita Pak. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang untuk suka sama kita. Jadi kayak penolakan, tidak suka, orang lain tidak suka kita itu emang wajar, hal yang wajar, karena kita tuh bukan kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan kita itu perasaan kita, perilaku kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita, dan pemikiran-pemikiran kita. Kalau misalkan orang tuh buruk ke kita, kayak ngadu domba kita, ngefitnah kita gitu, tidak suka kita, itu kita kalau kita ambil mentah-mentah tanpa kita saring, itu ya masuk ke psikis kita, otak kita, itu dia bakal masuk ke alam bawah sadar Pak. Jadi nanti kita banyak terus pikiran-pikirannya, jadi itu juga bisa menyebabkan luka batin, jadi kepikiran terus. Nah tujuan Pak kan sekolah gitu kan, untuk fokus kan, jadi masih ya Pak menyanyiakan lebaratan gitu Pak, kayak merantau jauh-jauh dari Ranggae, tapi cuma untuk memikirkan masalah-masalah orang itu sih gitu kan itu kan di luar kendali awak. Jadi kalau misalkan Pak mendapatkan respon-respon atau tanggapan dari orang yang tidak suka Pak gitu kan, itu ya Pak saring-saring, mungkin Pak bisa belajar seni bodo amat gitu, kayak tidak urusan awak dong gitu kan, kecuali dia minta tolong atau ngomong secara langsung depan Pak gitu kan, baru bisa Pak tanggapi. Tapi kalau ini kan baru katanya baru, bahkan sampai orang kampung tahu itu kan, itu baru katanya wah ini tidak mengecek awak, mengalau terima mentah-mentah. Saran dari ibu kayak gitu ya Pak, soalnya itu tuh emang bukan yang artinya sakit itu bukan salah apa rasa ibu tuh, soalnya kan dia yang sakitnya pun belum pernah klarifikasi ke Pak, dan keluarganya pun belum pernah klarifikasi ke Pak. Jadi baru kata-katanya, dan orang-orang kampung pun pasti kayak cuman kalau lah tahu nih cuma kayak gitu, tadi ngikutin lagi dong. Jadi karena Pak udah gede dan Pak juga sekolah gitu kan, mungkin beda ya, kayak orang yang sekolah sama nggak sekolah tuh. Mungkin karena Pak sekolah, pikiran Pak seharusnya dia lebih positif lagi gitu, harus memunculkan positif. Jadi hal-hal seperti itu Pak usahain kalau misalkan dia hadir lagi dalam pikiran Pak, itu Pak munculin aja, kayak itu udah dikendali awak doh, kayak kalau benar-benar belajar bodo amat, tau kan bodo amat tuh pura-pura nggak peduli gitu. Ini kayak ini masuk rumah sakit, ini mama udah urusan awak doh gitu kan. Mungkin Pak bisa lakukan itu kalau pas keganggu tidur, soalnya akan Pak tahu sendiri dampak dari gak tidur tuh. Besok paginya pas sekolah itu kan kalau di sekolah tuh nggak dapat ilmu kan, jadi ibaratnya cuma ngabis-ngabisin duit doang ke sekolah, pulang lagi kayak gitu lagi aktivitasnya. Jadi kalau emang Pak yakin sama Inyo gitu kan, Pak pertahanin, tapi jangan lupa juga Pak tujuan Pak ke situ apa, sekolah. Jadi Pak harus fokus juga. Kalau cewek itu kan ibaratnya harus multifungsi, megang ini bisa. Ibaratnya kayak Pak udah dapat restu ibaratnya ya, dari orang tua cowok tuh, apa buktinya dengan cara apa tingkatin skill dalam pelajaran, dalam pekerjaan. Jadi nanti kalau ibaratnya lulus sekolah itu kayak misalkan SMA, lanjut kuliah atau lanjut kerja gitu kan, kayak kalau lanjut kuliah berarti Pak nanti dapat gelar sarjana, kalau Pak kerja itu kan berpenghasilan Pak gitu kan. Jadi itu tapi Pak harus memiliki sikap-sikap yang positif juga kan. Tadi ibu bilang cewek itu harus multifungsi, jadi kerja bisa, berpendidikan. Jadi cewek yang berpendidikan kerja jadi itu nanti keluarganya itu menerima kita aja kan. Kebanyakan orang tuh menerima kita tuh pas lagi kita senang, pas lagi kita sudah berjaya baru kita diakuin kan. Nah Pak buktiin kalau Pak itu bisa, bukan Pak tuh pantas untuk dia. Pak harus yang Pak terapin di dalam pikiran Pak ya,
Pa itu harus pantas gitu kan. Mungkin dia nganggep Pa nggak pantas gitu. Mungkin karena Pa masih kecil atau Ba gitu kan. Tapi kan ibu rasa kan lah remaja, lah puber lo kan, itu tuh masih zaman puber ya, puber gini. Tapi selagi tidak melenceng itu bisa boleh-boleh saja Pa, tidak ada yang melarang, tapi dalam jalur yang positif ya, kayak menyemangatin sekolah atau menyemangatin seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk yang menyimpang mungkin bisa dijauhin ya Pak ya. Jadi yang harus Pak tanamin kini pikiran-pikiran positif Pak, dan sikap bodoh amat sama omongan orang atau perilaku orang yang tidak suka sama Pak. Jadi dan Pak juga harus ini melatih skill belajar bisa dan ikut ekstrakurikuler mungkin. Jadi nanti pas lulus ada kayak ada, kalau misalkan Pak ikut pramuka mungkin setelah lulus SMA bisa ngajar pramuka, punya pemasukan sendiri, jadi cewek mandiri. Dan dilihat ibu juga mendengar tadi kan dia nggak punya ibu kan, jadi berarti dia diurus sama anti-antinya kan. Nah Pak juga ngasih semangat ke dia, jadi Pak buktiin bahwa cowok Pakoh itu sama Pak itu bukan ngebuang-buang waktu aja, jadi usahain Pak ngasih support juga ke dia, motivasi ke dia supaya dia berubah. Mungkin perubahannya kayak dia yang biasa nggak rajin belajar jadi rajin belajar, nggak sholat jadi rajin sholat, kayak dulunya mungkin sebelum sama Pak dia nggak pernah dapat ranking, pas sama Pak dapat ranking. Itu mungkin salah satu untuk mendapatkan restunya juga, soalnya kan perubahan yang positif itu membuat senang ante-antenya mungkin kan, jadi disetujuin pas sama Inyo hubungannya seperti itu Pak menurut ibu. Mungkin ada yang ingin dilanjutkan lagi? Iya, kalau agak melawan gitu kan kayaknya. Coba cari muka itu, aku tapi sikapnya melawan gitu, dikejar aja bukannya dalam orang-orang. Nah, kalau sikap dia itu kan sikap dia itu kan dia yang kontrol ya, dan karena dia yang kontrolnya pasti ada pengaruh dari luar dan dari dalam diri dia. Mungkin Pak bisa ngebantu dia dengan kayak bilang contohnya ya ibu contohin kayak apa sih Pak, manggil kayak dia bang atau Bang? Hah? Pak bisa sampaikan ke dia yang janganlah apa namanya, kalau mau membantah iya jangan mungkin Pak bisa ngasih tahu seperti itu Pak, janganlah melawan tante itu kan, tante itu kan sama yang juga, jadi janganlah melawan bang atau apalah, janganlah melawan gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak atau enggak Pak potensi mau dekong kalau misalkan yang melawan ini tambahan dari istri nah beko dikecewa bang apa melawan gara-gara awa gitu kan, tidak sayang bang kawa atau bah gitu, pasti kan ya ada perubahan nanti dah. Pokoknya pak PCNC kayaknya janganlah melawan sama antenya, kayak kalau antenya susah tolonglah. Jadi kan perubahan dia yang positif karena sama kita itu bisa jadi salah satu untuk diristuin kitanya. Jadi teruslah support dia, teruslah kayak Sipa nggak bisa ngebantu, Sipa nggak bisa ngebuat orang senang kan, kita ini nggak bisa ngebuat orang senang kan, itu di luar kendali kita. Nah tapi kita bisa beri masukan tuh kepada cowok itu, jangan ngelawan gitu kan, atau enggak Pak sebutin saya langsung tujuan Pak gitu kan, kan emang enggak. Lalu kalau sayang sama Pak, ya lakuinlah hal-hal yang baik kan. Jadi biar wadah terus tuh recehnya gitu. Jadi kan dia berubah. Jadi ante itu kan bisa menghargai apa, merestui kita lah ibaratnya gitu kan. Dan jadi cewek pun juga kita harus multifungsi. Jadi usahain kita tuh berguna di mana kita tinggal, itu kita berguna gitu. Ya supaya ada perkembangan. Jangan mengalami pantai itu selama lewat mengalami gimana. Jadi waktu itu orang kok salah tuh juga orang kok salah itu serba salah kan gitu. Oh jadi itu pernah aja tidak orang menjadi biji lain aja. Dia pakai itu jalan. Itu sabar pada biji kan juga dia itu alah baik ya. Itu harus sabar ada biji anak. Nah itu jalan melawan itu.
kadang mau semua itu bukan dia mama dan warna itu melawan gitu karena sahabatnya menghadapi itu mas semenjak itu dia yang baik sekali ini jauh yang sudah tinggal di kota itu sudah tuh mana kali ini dia mungkin ada lain jauh Ya Pak semakin Pak harus ini Pak selalu mensupport Inang. Oke di bareng-bareng sama itu kan dia terbuka sama Pak kan, saya terbuka sama Pak. Ya, Pak harus semakin effort lagi, kita effort kan semakin itu lagi ke dia tuh kayak semangatin dia jangan melawan gitu kan ya lah bukan nih terbuka sama apa yang nyalakin pasti nyakitin ke Pak kan jadi Pak harus support juga kalau usahain kalau nyong lu atau Pak langsung tanggapin soalnya kan tadi dia bilang mau bunuh diri mau apa berarti dia memang tertekan karena ini tertekan karena sikap antinya kita bisa mensupport Inyo harus lebih itu lagi mensupport Inyonya jadi usahanya perilakunya itu positif kayak nurut antingnya gitu maksudnya nurut dalam hal-hal kebaikan ya kalau yang menyimpang pakai CNW itu salah udah baca udah tapi jangan melawan gitu kan itu kalau melawan kan dampaknya ke awalnya yang perempuan kan ya Pak ya dampaknya ya Pak ke CNW pandai-pandai Pak ngecek cepat tuh pandai-pandai Pak ngecekinnya dan Pak juga harus membuang pikiran negatif tuh jadi harus terkadang kita harus ini juga Pak menumbuhkan sikap bodoh amat tuh untuk demi kesehatan mental kita Pak ya Pak kamu seperti itu Pak dari kegiatan konselingnya apa yang Pak dapetin dari pembahasan yang telah kita bahas ini apa yang Pak dapetin dan apa rencana Pak untuk kedepannya dia jelas lagi bisa mengontrol diri agar tidak sampai pada konflik kalau yo ada prestasi menumbuhkan semangat belajar lagi semangat untuk sekolah lagi ke dianya jadi kalau misalkan tamat sama-sama tamat kalau misalkan kuliah sama-sama sarjana berarti Pak sudah paham ya alhamdulillah kalau Pak sudah paham mungkin kalau misalkan ada keraguan di lain hari atau ada kejanggalan mungkin bisa Pak ini bicarakan atau Pak bisa kita melakukan konseling nantinya ya Pak ya sudah cukup konseling kita hari ini cukup ya. Ibu mengucapkan terima kasih dan kalau ada salah kata Ibu mohon maaf juga dan semoga dengan konseling pada hari ini Pak menemukan sisi positifnya menemukan solusinya atas permasalahan Pak ini ya Pak ya ya Bu mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak ya Pak